بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah harta yang paling berharga. Dialah pelajaran yang diajarkan oleh setiap nabi dan rasul. Dialah bagian daripada puncak ketakwaan seorang hamba. Ketika seorang memiliki sebesar biji dzarrah dari tauhid, maka sudah cukup menyelamatkannya dari kekekalan di neraka. Ketika seorang merealisasikan kesempurnaan tauhid, maka menjadikan dia diharamkan dari api neraka, bahkan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka tauhid yang menjadi inti daripada kehidupan kita. Bukankah Allah sendiri mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 86, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia untuk beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas, ay liyuwahhidun, yakni untuk bertauhid kepadaku. Karena inti daripada semua ibadah dan peribadatan seorang hamba kepada Allah adalah tauhidnya. Kita akan dinilai pahala kita berdasarkan ketauhidan dalam diri kita. Keikhlasan adalah cabang daripada tauhid. Kesabaran adalah cabang daripada tauhid. Ketawakalan adalah cabang daripada tauhid. Kemurnian dalam ibadah adalah cabang dari tauhid. Maka tauhid adalah bagian daripada harta yang paling berharga ketika kita berada di dunia. Sebagaimana rezeki. Rezeki paling berharga bukanlah materi berupa aset. Rezeki paling berharga bukanlah anak-anak. Rezeki paling berharga bukanlah pasangan. Tapi rezeki paling berharga adalah iman. Iman yang paling berharga. Privilege yang paling utama adalah iman. Kalau orang yang menganggap privilege utamanya adalah apa yang mereka dapati dari harta yang bertambah, dari orang tua yang kaya, dari kepemilikan aset yang banyak, pada akhirnya privilege yang paling utama adalah ketika kita memiliki iman di dunia ini. Betapa Allah hanya memberikan kebahagiaan bagi orang-orang beriman saja. Yang paling bisa mendefinisikan kebahagiaan adalah yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan kebahagiaan dengan orang yang mengingatnya dan orang yang mampu merealisasikan tauhid. Sehingga kebahagiaan kita diukur dari seberapa besar realitas kita dalam mempraktikkan tauhid. Orang semakin bertauhid, semakin bahagia hidupnya. Orang semakin bertauhid, semakin tentram hidupnya. Orang semakin bertauhid, semakin ringan dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Karena perbedaan tauhid inilah yang menentukan yang mana yang sabar, yang mana yang tidak sabar, yang mana yang ikhlas, yang mana yang tidak ikhlas. Kadar pahala seorang diukur dari nilai tauhidnya. Hadirin sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin yang akan kami sampaikan berkenaan dengan keutamaan tauhid. Dan ini perlu diulang-ulang. Pembahasan tauhid adalah pembahasan yang perlu diulang-ulang. Bukankah kita mengetahui semua ayat percakapan dialog antara Nabi Yaqub dengan 12 anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kita saksikan, tidakkah kalian saksikan bagaimana Yaqub mendatangkan 12 anaknya? Apa yang dikatakan Yaqub, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah selepas peninggalanku? Kata para ulama, ayat ini turun di Madinah. Artinya turun Madaniyah. Turun selepas hijrahnya Rasulullah SAW.
Dia bukan ayat Makkiyah. Tapi di sisi lain, ayat ini adalah ayat tauhid. Kita tahu semua, pembahasan seputar dengan akidah umumnya adalah ayat Makkiyah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah berkenaan dengan syariat, hukum-hukum yang baru itu disampaikan ketika para sahabat sudah kuat imannya tentang surga neraka, tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang mizan, tentang hisab, tentang qantarah, tentang sirat. Mereka sudah kuat imannya. Barulah disampaikan ayat-ayat mengenai syariat. Oleh karenanya syariat hijab baru diwajibkan di tahun ke-5 Hijriah. Zakat baru tahun ke-2 Hijriah. Perang jihad baru tahun ke-2 Hijriah. Haji baru tahun ke-5 Hijriah diwajibkan, baru dilaksanakan tahun ke-10 Hijriah oleh Rasulullah SAW. Syariat baru setelah hijrah. Tapi ternyata ada ayat yang justru itu adalah ayat tauhid disampaikan di Madinah, yang mana keimanan sahabat sudah kokoh keimanannya. Yang mana mereka ketika ayat itu turun yang berkenaan dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung bergegas menyiapkan telinga-telinga mereka untuk mendengarkan. Bahkan ada satu ayat di mana mereka menantikannya selama 13 tahun. 13 tahun ini adalah dalam surat Al-Hadid ayat 16. Dan ayat ini yang tadi kami sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ternyata adalah ayat tauhid yang menunjukkan, kata para ulama, para sahabat dididik dengan penjelasan dan agama berupa tauhid dulu, tauhid lagi, tauhid terus. Tauhid dulu, tauhid lagi, dan tauhid terus. Meskipun mereka sudah kuat imannya, tapi mereka perlu direfresh tentang pemahaman tauhid. Artinya tidak boleh ada orang yang bosan dengan pembahasan tauhid. Tidak boleh ada orang yang merasa cukup dengan pembahasan tauhid. Karena sekelas Nabi saja, Nabi Yakub ya ini, bapaknya orang-orang Yahudi dan Bani Israel semuanya. Karena semua orang Yahudi dan Bani Israel berketurunan dari Nabi Yakub. Oleh karenanya di antara Abul Anbiya-nya orang-orang Bani Israel adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi juga, Nabi Yusuf. Kurang Nabi apa mereka? Yang mana Yusuf sendiri adalah Nabi, yang ayahnya Nabi, yang kakeknya Nabi, dan dia sendiri adalah Nabi. Makanya Nabi Yusuf disebutkan bahwa beliau adalah Karimun ibnu Karimin ibnu Karimin ibnu Karimin. Beliau seorang Nabi, punya ayah Nabi, punya kakek Nabi, punya paman Nabi. Subhanallah. Ya, ini punya kakek dari paman Nabi. Dan buyutnya bahkan Nabi. Kakeknya adalah Ishak, ayahnya kakek adalah Nabi Ibrahim. Ternyata wasiat yang paling berharga yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah selepas meninggalanku. Ini ayat tauhid. Turun di Madinah, turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Yang menunjukkan bahwa tauhid perlu diulang-ulang terus dan tidak boleh ada orang yang bosan dengan tauhid. Bukankah nasihat yang juga diabadikan dalam Quran, nasihat Luqman kepada anaknya adalah berkenaan dengan tauhid juga. Idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai nak, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Luqman, seorang yang tidak dipandang oleh kaumnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa Luqman adalah seorang budak hitam dari Afrika yang tidak dikenal namanya di bumi. Tapi namanya disebut-sebutkan di langit disebabkan nasihatnya yang mulia kepada anaknya berupa pelajaran tauhid. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat ketika mereka perang Hunain. Sebagian di antara mereka masih ada yang pada saat itu baru masuk Islam hingga keimanan mereka belum kokoh. Mereka menginginkan untuk menaruh senjata-senjata di pohon keramat yang dianggap keramat oleh kaum musyrikin yang bernama Sajaratu Anwat. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkanlah kepada kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Yakni mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu dengan harapan bahwa itu mendatangkan keramat bagi senjata-senjata mereka. Maka Rasulullah pun marah seketika. Padahal kita tahu kondisinya. Kondisi saat itu sedang fokus ingin berperang. Tapi Rasulullah tetap mengingatkan tentang pelajaran tauhid. Karena kunci kemenangan dalam peperangan adalah tauhid. Bagaimana mungkin kita mampu memenangkan peperangan sedangkan kita tidak bisa merealisasikan tauhid. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini, kata Rasulullah,
apakah kalian mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah? Buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Maka Rasulullah tetap mengingatkan tentang perkara tauhid. Meskipun pada saat itu kondisinya sudah tahun ke-7 Hijriah, perang Hunain, perang Taif, di mana jumlah para sahabat sudah begitu banyak. Yang ikut pada saat itu sekitar 10.000 lebih. Luar biasa. Rasulullah mengingatkan, menunjukkan bahwa pelajaran tauhid tidak boleh pernah dilupakan di daftar kurikulum kajian kita. Karena inilah yang membedakan antara dakwah yang hak dengan dakwah yang tidak hak, adalah mengenai skala prioritas untuk mempelajari tauhid dan merealisasikan tauhid. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keistimewaan dan keutamaan tauhid. Tauhid adalah inti daripada puncak seluruh ibadah. Seluruh ibadah pada dasarnya untuk merealisasikan tauhid. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, semua ini ibadah ini dan ibadah-ibadah ghair mahdhah lainnya pada dasarnya adalah untuk merealisasikan tauhid. Dengan begitu kita mengerti bahwa pada dasarnya inti sari dari semua ibadah adalah tauhid. Yang kedua, tauhid adalah pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti dia dakwahnya dakwah tauhid. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Seluruh nabi dan rasul, mereka itu ayahnya satu, tetapi ibunda mereka beragam, akan tapi agama mereka satu, yakni agama tauhid. Jadi semua nabi agamanya adalah Islam. Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam. Karena Allah sendiri yang mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qabli wa fi hada. Dialah yang menamakan kalian sebagai seorang muslim, baik sekarang maupun sebelum-sebelumnya. Berarti seluruh nabi dan rasul agamanya Islam, muslim. Dan ternyata Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kami telah mengutus nabi dan rasul untuk bertauhid dan meninggalkan taghut. Kemudian yang ketiga adalah tauhid adalah kewajiban pertama mukallaf. Kewajiban pertama mukallaf. Jadi semua orang yang terkena syariat berupa taklif mukallaf ketika dia sudah baligh, maka realisasi utama yang harus dilakukan adalah tauhid. Sebelum hal-hal lain, maka pola pengenalan kita untuk pengajaran kepada anak-anak ketika mereka sudah bisa membaca, sudah bisa berbicara, kalimat yang harus kita kenalkan adalah kalimat Allah. Kita kenalkan kepadanya siapa Tuhannya, yang menciptakannya, yang mendidiknya, yang memberikan dia hidayah, yang memberikan kita rezeki. Maka kita mengenalkan kalimat Allah kepada lisannya. Dan kita perdengarkan ayat-ayat Allah pada telinganya. Kita berbicara, ajak bicara, kita kenalkan secara ringkas dan secara bahasa-bahasa sederhana yang tidak perlu kita mengarang-arang. Cukupkanlah dengan penjelasan dari Allah dan Rasulnya ketika menjelaskan tentang bagaimana hakikat Tuhan kita. Kemudian yang keempat, tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Keamanan. Kita tahu semua, sekarang orang hidup di zaman banyaknya penyakit ketidakamanan yang bernama insecurity. Insecurity adalah ketidakamanan. Berarti orang yang belajar tauhid maka akan menghilangkan dan mengikis insecurity pada dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan bidzulmin, ay bisyirkin, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun. Sehingga orang yang paling bertauhid adalah orang yang paling merasa aman dan tentram dalam hatinya. Lihatlah, berarti menunjukkan orang yang takut kepada Allah, maka dia akan merasa aman. Orang yang paling takut kepada Allah, maka mereka adalah orang yang paling merasa aman. Jadi
bukanlah orang yang tidak takut kepada Allah merasa aman, justru sebaliknya. Maka takut kepada Allah itu melahirkan rasa aman. Lihatlah Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah. Apa kata beliau? Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi dengan demikian, manusia yang paling berbahagia kehidupannya adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling tentram hidupnya adalah Rasulullah SAW. Beliau mampu melahirkan kebahagiaan dalam hatinya. Meskipun tidur di atas tikar yang kasar, yang berasal dari pelepah kurma yang semakin kasar di musim panas. Beliau mampu berbahagia ketika 2 bulan berturut-turut hanya makan dan minum dengan beberapa butir kurma dan air putih saja. Beliau adalah orang yang paling berbahagia. Meskipun tidak banyak perabotan dalam rumahnya. Meskipun rumahnya hanya beberapa langkah mungkin. 5x5. Tapi beliau adalah orang yang paling berbahagia di permukaan bumi ini. Karena beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Maka ketakutan kita kepada Allah melahirkan kebahagiaan. Sejauh mana kita menginginkan kebahagiaan, maka dimulai dari rasa takut yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, pada saat itu, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan, Allah mengatakan, mereka yang tidak mencampur adukan dengan bidzulmin. Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maka kata Rasulullah, laisa kama tadhunnun. Bukan seperti itu maksudnya. Yakni tidak menzalimi dirinya sendiri adalah tidak berbuat kesyirikan. Sehingga puncak daripada kehinaan, puncak daripada keterpurukan, puncak daripada keputusasaan, puncak daripada kenistaan adalah kesyirikan. Musuh daripada tauhid adalah kesyirikan. Sejauh mana kita berharap kepada makhluk, sejauh mana kita berharap kepada orang, sejauh mana kita berharap kepada benda-benda mati, maka pada akhirnya kita sedang menghinakan diri kita sebagaimana kita menzalimi diri kita sendiri. Oleh karena itu hadirin sekalian, banyak di antara kita merasa aman, tidak melakukan kesyirikan, layaknya orang-orang pada saat itu di zaman sebelum Nabi Nuh yang mereka memahat patung-patung daripada orang-orang soleh, menganggap bahwa ini tidak akan berpengaruh terhadap keimanan kita. Tidak masalah kita buat patung, tidak masalah kita buat ornamen tokoh-tokoh yang soleh, supaya kita lebih bersemangat dalam mengingat-ingat mereka dan bersemangat dalam beribadah. Ternyata generasi setelah generasi berlalu, zaman berganti, musim berlalu, yang mereka akhirnya dapatkan adalah mereka menyembah patung-patung yang dahulu kakek moyang mereka buat. Disebabkan karena mereka meremehkan perkara tauhid. Maka sejauh mana generasi kita meremehkan perkara tauhid, seperti itu pula keterpurukan akan menimpa satu negeri. Seperti itu pula. Maka kualitas kita amat ditentukan dengan kita mempertahankan tauhid dan dengan memberantas segala macam bentuk kesyirikan. Baik syirik yang sifatnya amal, syirik yang sifatnya i'tiqadi, dan syirik yang sifatnya lafaz atau lisan. Kemudian hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan tauhid adalah tauhid itu adalah sesuai dengan fitrah akal sehat manusia. Tauhid itu sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Sehingga pada dasarnya seorang ketika dia bertauhid, maka dia itu telah mengamalkan fitrahnya. Mengapa? Dikarenakan semua di antara kita pernah mengambil perjanjian dari Allah. Allah pernah mengambil perjanjian daripada kita untuk bertauhid. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kun an hadza ghafilin. Bagaimana Allah mengatakan dalam Quran bahwa dahulu kami mengambil perjanjian daripada kalian sebelum kalian berada di dunia, yakni di zaman azali. Zaman di mana Allah itu sudah ada, sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Zaman azali. Allah mengambil perjanjian dari kita semua. Meskipun kita tidak pernah mengingat kembali karena Allah buat lupa kita. Tapi pada akhirnya semua di antara kita pernah mengatakan bala ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Ya betul, engkau Tuhan kami ya Rasulullah. Engkau Tuhan kami ya Allah. Kita mengatakan bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Berarti semua di antara kita punya fitrah tauhid,
punya fitrah tauhid. Dan makanya mengapa ketika seorang berada di pesawat, ketika seorang berada di tengah-tengah lautan, maka umumnya mereka hanya minta kepada satu Tuhan yang sama. Orang-orang yang berbuat kesyirikan akan melupakan patung-patung yang mereka buat. Orang yang berbuat kesyirikan akan melupakan Tuhan-Tuhan dewa-dewa yang mereka ingat. Mereka akan ingat kepada satu Tuhan yang sama. Karena pada akhirnya semua di antara kita terlahir dalam keadaan fitrah bertauhid. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, maka tegakkanlah agama Allah pada fitrah Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Nah, para ulama mengatakan maksudnya adalah fitrah berupa tauhid. Kemudian yang ke berapa? 7, 6, ke-7, yang ke-6. Yang ke-6 di antara keutamaan tauhid berikutnya. Tauhid adalah pengikat yang hakiki dan abadi di antara dunia dan akhirat. Sehingga segala hal yang diikat tanpa tauhid maka akan sirna dan fana. Segala hal yang diikat dengan tanpa tauhid maka akan sirna dan fana. Semua orang yang saling mencintai tanpa didasari tauhid. Semua orang yang saling menyayangi tanpa ada ikatan tauhid. Semua orang yang saling berkorban, saling berjuang tapi tidak dipondasikan dengan tauhid, maka mereka akan menjadi musuh di hari kiamat. Sebagaimana Allah mengatakan al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, puncak tingkatan cinta seorang itu adalah khullah, ketika menjadi khalil. Makanya cinta itu dalam bahasa Arab ada beratus-ratus kosakata, tingkatan kosakatanya. Yang paling ringan seperti qarin, ada lagi menaik sahib, sadiq. Tingkatan tertingginya adalah khalil. Makanya yang menjadi Khalilur Rahman ada dua, Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah tidak boleh menjadikan siapapun sebagai khalilnya, karena beliau sudah menjadi khalil bagi Allah. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku memilih khalilku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi ternyata beliau tidak boleh memilih khalil selain daripada Allah. Khalil itu adalah kecintaan yang menggunakan seluruh tubuh untuk mencintai. Kecintaan yang menggunakan seluruh tubuh untuk mencintai. Itu namanya khalil, khullah. Dan ternyata orang yang saling mencintai dengan seluruh tubuh, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ketika di hari kiamat mereka semua akan menjadi musuh kecuali satu golongan, kecuali golongan yang bertakwa. Golongan yang bertakwa. Sehingga orang kafir dengan orang kafir saling mencintai, saling menyayangi, saling berkorban, saling berjuang. Di hari kiamat akan menjadi musuh. Oleh karenanya yang menjadi perekat antara dunia dan akhirat adalah tauhid. Keluarga yang bertauhid akan dikumpulkan kembali di surga. Pasangan yang bertauhid akan dikumpulkan kembali ke surga. Anak-anak yang bertauhid akan dikumpulkan kembali bersyurga. Satu surga, satu level yang sama. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat At-Tur ayat 20 bahwa walladzina amanu wattaba'atuhum biimanin alhaqna lahum dzurriyyatuhum biimanin. Kami akan gabungkan antara orang-orang yang sama-sama beriman, keturunan dengan mereka, tanpa dikurangi sedikit pun pahala. Wa ma alatnahu min 'amalihi min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Semua orang amalnya betul-betul akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Maka itu adalah tauhid yang mengikatkan kita antara dunia dengan akhirat. Artinya kekekalan, perjumpaan yang abadi adalah perjumpaan yang dihiasi dengan tauhid. Jadi kalau kita berkenalan, kita saling bertauhid, maka kita akan diperjumpakan kembali untuk kedua kalinya di surganya Allah Ta'ala. Tapi sekiranya tauhid belum terrealisasikan, maka pada akhirnya kita akan dipisahkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala meskipun kita dekat di dunia. Yang berikutnya, yang ke-7, tauhid akan menjadikan pelakunya dijaga oleh Allah Ta'ala. Akan menjadikan pelakunya dijaga oleh Allah Ta'ala.
setiap di antara kita akan Allah jaga dengan penjagaan yang sempurna ketika kita merealisasikan tauhid. Sebagaimana Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun, untuk nantinya dimenangkan oleh Allah meskipun dibenci oleh orang-orang musyrik. Artinya Allah akan menangkan orang-orang yang bertauhid. Selama kita bertauhid, maka Allah akan menangkan kita. Sebagaimana Allah mengatakan juga dalam ayat lain, "Innallaha yudafi' 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid. Bahkan Allah akan menetapkan lisan daripada orang-orang ketika ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan pada lisannya orang-orang yang beriman dengan perkataan qaul tsabit. Apa itu qaul tsabit? Qaul tsabit adalah perkataan la ilaha illallah. Perkataan yang berisikan tentang tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah adalah puncak keimanan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa iman paling rendah adalah imatatul adza an tariq, yaitu menghilangkan atau menghindarkan gangguan di jalan. Batu di jalan, kerikil di jalan, kayu di jalan. Adapun iman paling tinggi adalah qul la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Dan orang yang sering mengucapkan zikir la ilaha illallah pada dasarnya dan zikir-zikir berkaitan dengan tauhid, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam fitnah kubur, yang mana pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan hafalan, tidak bisa dijawab dengan IQ yang tinggi. Dia hanya bisa dijawab dengan amalan seorang hamba ketika di dunia. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan tauhid yang berikutnya adalah tauhid adalah puncak kemenangan di akhirat. Tauhid adalah puncak kemenangan di akhirat. Sehingga semua orang yang bertauhid, maka mereka akan mendapatkan balasan mereka di surga berupa melihat wajah Allah Ta'ala. Kita tahu puncak kenikmatan di dunia adalah iman, dan puncak kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak pernah dalam doanya beliau meminta bidadari. Tidak pernah dalam doanya beliau minta lu'lu' al-marjan. Tidak pernah beliau meminta dalam doanya meminta wildan, kemudian arikah. Tidak pernah. Tapi beliau dalam doanya meminta melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kenikmatan dalam melihat wajah Engkau. Subhanallah. Kenikmatan dalam melihat wajah Allah lah yang kita seharusnya berobsesi kepadanya. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan berjumpa dengan Engkau. Sehingga orang beriman, semakin dia beriman, dia merindukan perjumpaannya dengan Allah. Karena semua di antara kita akan berhadapan dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah, diinterview oleh Allah, diwawancari oleh Allah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Ma minkum ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, wa laysa bainahu wa bainahu turjumanun, wa laysa bainahu wa bainahu hijabun." Semua di antara kita akan diajak bicara dan akan berbicara kepada Allah. Dan di antara kita dengan Allah tidak ada turjuman, tidak ada penerjemah. Kita akan faham apa yang Allah sampaikan dan Allah akan faham apa yang kita sampaikan. Walaysa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada pembatas antara kita dengan Allah. Maka orang beriman ketika semakin yakin tentang apa yang akan didapatkan oleh dirinya ketika dia telah meninggal dunia, maka dia semakin merindukan perjumpaan dengan Tuhannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang menginginkan, mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun menginginkan perjumpaan dengannya. Maka wajar saja ketika Bilal sedang sakit parah, hendak mendapati sakaratul mautnya, dikatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, nampaknya kematianmu segera mendatangimu." Apa yang dikatakan Bilal? "Marhaban bil maut." Selamat datang kematian. Selamat datang kematian. Marhaban bil maut. Beginilah jawaban dari orang-orang yang meyakini
bahwa dirinya akan berjumpa dengan Tuhannya. Beginilah jawaban dari orang yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya. Karena kelelahan di dunia akan menghasilkan istirahat yang panjang dan abadi di surga. Kemudian hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang berikutnya, tauhid adalah sebab dijauhkannya kita dari murka Allah. Dijauhkannya dari murka Allah. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Allah mampu mengampuni semua dosa. Bahkan ketika orang itu belum bertaubat, ketika mereka berada di akhirat, Allah mampu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik ketika berada di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dosa kesyirikan atau dosa yang mengingkari tauhid adalah dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sehingga orang bermaksiat ketika dia masih memiliki tauhid, maka masih memiliki potensi untuk Allah ampunkan meskipun dia belum sempat bertaubat di dunia. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar di dunia, maka di akhirat tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Mereka berada dalam masyiah Allah, yakni kehendak Allah. Allah mau apakan dia terserah Allah. Ketika Allah mengampuninya, maka Allah mengampuni dengan rahmatnya. Ketika Allah mengadabnya, maka Allah mengadab dengan keadilannya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah Khawarij menganggap bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka keluar dari agama Islam. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin, maka dinamakan usatul mu'minin. Usatul mu'minin. Dan mereka semua beriman sesuai dengan kadar imannya, dan mereka tidak beriman sesuai dengan kadar imannya. Sehingga kategorinya mereka adalah kategori masih muslim, tetapi Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka naqisul iman, mereka yang lemah imannya atau kurang imannya. Kemudian hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, di antara buah kita mendapatkan pelajaran dalam pelajaran tauhid, maka adalah berkenaan dengan ketenangan dalam hati dan jiwa. Betapa banyak orang mereka menghadapi kehidupannya dengan penuh kesesakan, penuh kegundahan, penuh kepatah hatian, dikarenakan tidak ada tauhid dalam diri mereka yang belum sempurna. Oleh karena itu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling berat cobaannya, dan para nabi adalah orang yang paling berat cobaannya. Sebagaimana kata beliau sendiri, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian semisalnya, yakni dari orang soleh. Tsumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Seorang itu diuji berdasarkan kualitas agamanya. Wa in kana fi dinihi salabah zida fiha, wa in kana fi dinihi riqqatun. Kalau dalam perkara agamanya dia kuat, maka ditambahkan cobaannya. Kalau dalam perkara agama dia remah, maka khufif an, dikurangi atau diringankan cobaannya. Sehingga orang yang bertauhid boleh jadi cobaannya banyak, tapi menjadikan kita berkualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi dan rasul adalah orang yang paling bertauhid, dan cobaan mereka di atas manusia normal pada umumnya. Sehingga ketika kita mendapatkan cobaan, maka husnuzonlah kepada Allah Ta'ala bahwa ini bentuk perhatiannya dan kasih sayangnya kepada kita. Bukankah kita mengetahui sabda Rasulullah SAW bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah ketika mencintai kaum, maka Allah menguji mereka. Sehingga di antara mereka para salafus saleh ada yang menangis dan mengeluh ketika mereka tidak sakit dalam setahun. Ini dikarenakan mereka khawatir apakah mereka termasuk bagian dari hamba Allah yang Allah cintai, atau justru hamba Allah yang sudah Allah berpaling darinya. Maka tauhid ini semakin membuat masalah besar menjadi ringan, bahkan masalah ringan menjadi tiada. Jangan pernah katakan kepada masalah bahwa kita punya masalah yang besar, tapi katakan kepada masalah bahwa kita punya Allah yang maha besar. Begitulah orang-orang
yang bertauhid, dia selalu paham bahwa yang mengurus dia sama seperti yang mengurus masalahnya. Dia tidak punya kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Yang mengurus kita semua, person to person, orang per orang adalah Allah Ta'ala. Maka orang semakin bertauhid, semakin santai dan tenang hidupnya. Dia semakin yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Dia semakin yakin bahwa yang memberikan musibah sekaligus mengangkatnya adalah Allah. Yang memberikan kenikmatan dan mencabutnya adalah Allah. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang paling berbahagia di dunia dan akhirat. Maka harta kita paling tinggi pada akhirnya adalah tentang tauhid. Dan sejauh mana kita merealisasikan tauhid, maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Bukankah kita tahu semua batu yang menimpa punggungnya Bilal tidak Bilal lagi rasakan di zaman sekarang, karena Bilal telah berjumpa dengan Allah dengan tauhid yang dia bawa dan kenikmatan yang dia rasakan. Bukankah keletihan dan kesusahpayahan Salman dari Persia sampai ke Madinah tidak dia rasakan lagi sekarang karena dia telah berjumpa dengan Allah dan dia telah merasakan kenikmatan yang Allah janjikan berupa kenikmatan tauhid di dunia dan akhirat. Bukankah kita tahu semua Abu Darda merasakan himpitan hidup tidak dia rasakan lagi sekarang karena dia telah merasakan kenikmatan sebab dahulu pernah berlahan dengan keimanan dan tauhidnya. Oleh karenanya ada 3 ibadah yang kekal nanti sampai akhirat. Semua ibadah kecuali 3 ini tidak akan dilakukan lagi di surga. Salat tidak ada di surga. Haji tidak ada di surga. Umrah tidak ada di surga. Bahkan puasa tidak ada di surga. Jangankan puasa, tidur saja tidak ada di surga. Dahulu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah SAW, "An-naumu akhul maut." Tidur adalah saudaranya kematian. Sehingga penghuni surga tidak diizinkan untuk tidak merasakan kenikmatan walaupun hanya 1 detik. 1 detiknya penghuni surga haruslah berisikan kenikmatan. Dan 3 itu yang pertama adalah zikir. Sehingga penghuni surga masih mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah." Lihatlah di sini Allah mengatakan ketika kalian masuk ke dalam surga. Lihat lafaznya dengan ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Idz dakhalta fi'il madhi. Jannataka qulta lagi itu fi'il madhi. Jadi memang ada faedah di mana Allah terkadang menggunakan fi'il madhi yakni past tense padahal untuk perkara di masa mendatang. Perkara surga neraka itu perkara masa datang. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi. Litahaqquqi wuqu'ihi. Karena saking akan terjadinya maka Allah menggunakan fi'il madhi. Itu ada faedah dari Imam Suyuti berkenaan dengan ini. Ya. Nah lihatlah bagaimana Allah mengatakan kalian ketika pertama kali berjumpa dengan surga, melangkahkan kaki kalian ke surga, kalian akan mengatakan Masya Allah. Sehingga para ulama berdalil bahwa penghuni surga tetap memuji Allah dan berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah menikah. Jadi orang yang menikah di dunia dan sama-sama beriman, sama-sama masuk surga, maka Allah akan jadikan dia pasangan suami istri lagi di surga. Oleh karenanya istri-istri Nabi ketika sudah Allah turunkan ayat bahwa beliau tidak boleh menikah lagi dan hanya beliau membatasi dengan 9 istri yang tersisa, maka hikmahnya adalah mereka semua nanti akan menemani Nabi SAW di surga. Sebagaimana juga ketika beliau bermimpi untuk menikahi Aisyah, maka beliau melihat di sehelai kain yang dibawakan oleh malaikat Jibril dalam mimpinya, "Hadhihi Aisyah, hiya zaujatuki fid dunya wa fil akhirah." Ini Aisyah ya Rasulullah. Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Berarti menunjukkan pernikahan adalah ibadah terlama. Bukan hanya sampai semati, sehidup sedunia, tapi sehidup surga. Dan yang ketiga adalah tauhid. Iman. Orang ketika berada di surga, maka mereka tidak dihilangkan ibadah berupa tauhidnya. Mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka tetap menaikkan tauhid kepada Allah. Meskipun mereka hanya tinggal menikmati apa yang berada di surga, tapi ibadah tauhid mereka tetaplah terjaga. Sehingga 3 ibadah inilah yang mengantarkan seorang untuk bisa tetap berada di dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan harta berharga tauhid.
sekiranya 15 menit lagi ada sesi tanya jawab, maka kami silahkan. Wallahu a'lam. Baik, kita di para jamaah untuk bisa menerima bisa bertanya secara mengirimkan pertanyaannya melalui kelas dikirimkan dari kolom jawab saya. Kami yang sudah bertanya. Baik, kita mulai dari yang depan ada yang bertanya sekarang. Anak-anak. Pertanyaannya bisa تفضل ما مشكلة. bisa baik sembari menunggu banyak Baik, kalau gitu saya jangan nanya ya. yang bisa jawab masih tanya dia. Ya. Ikhwan. Siapa sahabat yang merasakan siksaan berupa dipanggang dengan besi yang panas di tengah siang bolong? Siapa? Bukan. Ini masih ada betul, Khabbab bin Arad. Ya, insyaallah. Betul. Oh ya, ya ada. Ya. Bagaimana dengan dosa sesama makhluk? Seperti kita pernah gibah seorang, apakah dosa gibah kita memberatkan timbangan dosa kita? Bagaimana cara membersihkannya? Dosa kepada sesama makhluk pada dasarnya tidak akan bisa hilang kecuali satu, dengan meminta maaf ketika makhluk itu masih ada di dunia dan dia memaafkan. Minta maaf dan dia maafkan. Kalau dirinya tidak memaafkan, ya sudah. Tugas kita ngapain berarti? Hanya perbanyak amal saja. Seingat ada guru kami dulu pernah ditanya oleh murid, Ustadz, saya punya dosa sama orang tua saya. Sedangkan orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana cara saya minta maaf kepada orang tua saya, Ustadz? Kemudian jawaban Ustadz ini saya highlight sampai sekarang. Kata beliau, tugas kamu sekarang perbanyak amalan saja. Karena mau tidak mau nanti ketika orang tua kamu di akhirat tidak mau maafkan, ya sudah. Maka pahala kamu digerogoti oleh orang tua kamu dan dosa orang tua kamu buat kamu. Sehingga apapun itu, kalau kita pernah menzalimi orang dulu dan kita sudah nggak bisa lagi minta maaf kepada dia, ataupun kita sudah minta maaf tapi nggak dimaafin sama dia, apa tugas kita sekarang berarti? Memperbanyak amal. Supaya apa? Supaya ketika digerogotin, amal kita digerogotin buat dia nggak sampai minus. Paham? Karena kalau sampai minus, nanti dosa dia buat kita. Sebagaimana kita tahu semua, orang nanti datang di hari kiamat, bihasanatin, dia datang dengan banyak. Bihajin, dia datang dengan pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala puasanya. Wa ya'ti qad syatama hadza, dahulu pernah menghina orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang lain.
Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia pernah menebas atau mengeluarkan darah orang lain dengan cara-cara yang batil. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kebaikannya akan digerogoti kepada orang yang dizaliminya. Fa in funiyat hasanatuhu ukhidha min khatayahu, kalau sudah habis kebaikannya, maka dosa orang tersebut, dosa orang yang kita zalimi, ditransfer ke kita. Summa turiha finnar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah, berat hadirin sekalian. Sampai-sampai kata para ulama, lebih baik dosa kepada Allah daripada dosa kepada makhluk. Apa? Lebih baik dosa kepada Allah daripada dosa kepada makhluk. Karena dosa kepada Allah sangat mudah kita minta maaf kepada Allah, dan Allah sangat maha penyayang dan Allah sangat maha pengampun. Meskipun kita tidak boleh meremehkan dosa. Tetapi kalau dosa kepada makhluk, patokannya adalah dimaafkan atau tidak. Ustaz, kan saya sudah berusaha minta maaf, nggak bisa. Patokannya adalah dimaafkan atau tidak. Kalau tidak dimaafkan, maka bertemu di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati hadirin sekalian. Kita berjumpa dengan orang yang terzalimi, kemudian dia sampai mengatakan, saya tidak akan balas kamu di dunia, tapi saya akan menagih kepada Allah nanti di akhirat. Itu luar biasa, perkataan berat sekali hadirin. Berat sekali. Kita perlu takut sekali. Maka hati-hati terhadap lisan yang menggibah kehormatan orang lain. Hati-hati terhadap lisan yang memfitnah kehormatan orang lain. Hati-hati terhadap lisan yang mengadu domba kehormatan orang lain. Hati-hati terhadap tangan yang melakukan kezaliman kepada orang yang tidak salah. Hati-hati terhadap apa yang kita lakukan kepada orang lain. Karena mau tidak mau, kita nantinya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari tidak ada harta lagi, tidak ada anak-anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatasi rasa insecure atas dosa-dosa? Takut akan Allah timpakan kesusahan karena dosa kita. Selalu mencoba husnuzan, tapi teringat akan dosa-dosa yang banyak. Apakah tauhid ini melemah? Tidak. Justru takut akan dosa-dosa, khawatir akan dosa-dosa, itu bagian daripada syarat tauhid. Karena syarat tauhid harus terasikan dengan 3 perkara. Al-khauf, al-raja, wal-mahabbah. Ya, ini beribadah kepada Allah, kita harus dengan rasa khawatir. Khawatir dosa kita tidak diampuni, khawatir amal kita tidak diterima, sekaligus berharap. Berharap dosa kita diampuni, berharap dosa kita, berharap amal kita diterima, berharap dosa kita diampuni. Dan mahabbah, beribadah dengan rasa cinta kepada Allah. Ini tradisinya tauhid dengan 3 perkara. Sehingga kalau kita insecure dosa-dosa, ini bagian daripada khauf. Hanya saja perlu diimbangkan dengan rajanya. Raja. Jangan khauf saja. Karena kalau khauf saja nanti seperti orang-orang Khawarij. Kalau raja saja nanti seperti orang-orang Murji'ah. Kalau mahabbah saja nanti seperti orang Sufiyah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara khauf, raja dan mahabbah. Dan ini insecure dalam perkara dosa itu bagian daripada khauf. Kekhawatiran terhadap dosa-dosa. Apakah benar jika seorang laki-laki yang ditinggal meninggal istrinya lalu menikah lagi, maka yang akan menemani di surganya adalah istrinya yang terakhir menemani? Jika iya, apakah adil bagi istri yang telah meninggal? Betul. Ada hadis riwayat Abu Daud di mana Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin tazawwajat thumma mata zawjuha fatazawwaja ba'daha fahiya li akhiri azwajiha. Itu dalilnya. Siapapun wanita yang dia menikah, kemudian suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka ketika dia meninggal dunia dan dia masuk surga bersama-sama, maka dia akan bersama suami terakhirnya. Dan apa? Keduanya.
atau suami kedua. Makanya ayah mertua kami, rahimahullah ta'ala, beliau bilang ke ibu mertua ketika sedang sakit-sakitnya, nanti kamu kalau saya meninggal jangan nikah lagi ya, karena saya ingin bersama kamu lagi di surga. Itu perkataan yang disampaikan oleh ayah mertua kami, yarhamullah yarham, kepada ibu mertua kami. Dan ternyata sampai sekarang ibu mertua kami tidak nikah lagi. Jadi boleh kita mengatakan demikian, boleh. Sebagaimana Abu Darda mengatakan kepada Ummu Darda demikian. Tapi juga terkadang boleh juga kita menyuruh istri kita nikah lagi. Seperti perkataan ini siapa? Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah itu sebelum wafat, beliau mewasiatkan kepada Ummu Salamah untuk menikah. Awalnya ada suami yang lebih baik yang luar biasa. Dia sekarang dibilang siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata beliau lupa. Yang lebih baik daripada Abu Salamah adalah Rasulullah SAW. Maka beliau dilamar oleh Rasulullah SAW pas masa idahnya, Ummu Salamah. Jadi terkadang kita boleh sampaikan. Terus tadi apa? Apakah adil tadi kalau salah ya? Apa benar gak? Tadi pertanyaannya itu apa? Oh, udah. Gimana tadi? Tadi kalau salah ada pertanyaan akhirnya tadi. Nih ya, apa? Apakah adil bagi istri yang telah meninggal? Tidak, kalau misalkan tadi kalau laki-laki ya, kalau laki-laki tinggal istrinya, maka dia akan bersama seluruh istrinya nanti. Misalkan dia punya istri, istrinya meninggal, dia nikah lagi, istri meninggal lagi, nikah lagi, terus sampai 10 bahkan dia akan bersama istri-istrinya di surga. Ya, karena pada dasarnya di surga sudah tidak lagi batasan apa? Poligami, tidak lagi batasan itu. Batasan syariat 4 saja tidak ada lagi di surga. Sehingga seorang bisa menikmati segala hal yang Allah berikan di sana. Dan di surga tidak ada jomblo. Nah, kalau di sini semua banyak jomblo dan antum wafat dalam keadaan jomblo, tenang saja. Antum tidak akan jomblo di surga. Apa dalilnya Ustaz? Kata Rasulullah SAW, laisa fil jannati azab. Tidak ada di surga azab jomblo. Tidak ada. Ini kabar gembira bagi para jomblo. Ya. Allah alam. Bagaimana dengan yang sudah bertauhid tapi justru merasa tinggi dengan tauhid, membentuk kelompok-kelompok pertemanan dan bersikap angkuh dengan yang bukan dianggap teman? Apakah itu tauhid yang benar? Berarti salah dalam atau kurang dalam menerapkan tauhidnya. Karena orang yang bertauhid, dia semakin juga berakhlak mulia kepada sama makhluk. Orang yang bertauhid semakin juga berkasih sayang kepada sama makhluk. Semakin sayang kepada makhluk. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah a'rafuhum lil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Nah, itu bagus pada pertanyaannya. Ahlu sunnah ini orang-orang ahlu sunnah. Mereka yang sudah merasakan tauhid, mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran. Mereka tahu banyak khilaf. Jadi pengetahuan kita tentang banyak khilaf, yakni ini khilaf, ini pada khilaf, kita menjadi semakin tahu yang mana yang paling benar. Bukan bermudah-mudahan, ini kan khilaf. Paham? Nah. Yang kedua, arhamuhum lil khalqi. Mereka paling sayang pada makhluk. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, karena semakin tahunya banyaknya tingkatan dalam dosa, semakin dia mengetahui kadar seperti apa yang dihukumi terhadap orang seorang. Contoh, orang yang satu merokok, yang ada orang, dia merokok plus dia nggak sholat. Saya tanya, yang mana yang didakwakan dulu? Sholatnya dulu atau rokoknya dulu? Sholatnya dulu. Dia semakin tahu apa yang perlu dia dakwakan secara prioritas. Nah, seperti itu. Makanya dia lebih arham, lebih sayang kepada makhluk. Oleh karenanya, semakin kita bertauhid, maka harusnya semakin melembutkan hati-hati kita. Dan tentu tazkiyatun nafas itu bagian daripada pelajaran tauhid. Banyak orang menganggap bahwa pelajaran tazkiyatun nafas itu bukan pelajaran tauhid. Bahwa tauhid itu hanya sekedar berbicara masalah
masalah zahir saja yang nampak. Nggak boleh pakai jimat, nggak boleh pakai tatoyur, nggak boleh khurafat. Betul tauhid. Tapi tidak sebatas pada itu saja. Cara kita mengolah hati itu adalah bagian daripada tauhid. Dan justru amalan tauhid yang paling besar adalah amalan berkenaan dengan hati. Oleh karenanya amalan-amalan hati itu lebih besar pahalanya dibandingkan amalan jawarih. Kan gitu. Maka jangan pernah sangka bahwa tazkiyatun nafs itu bukan pelajaran tauhid. Sehingga para ulama yang bahas tentang kitab Riyadhus Shalihin, kitab Adabul Mufrad, ini bentuk daripada merealisasikan tauhid. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat supaya ketika beribadah terhindar dari sifat riya? Yang pertama, biasakan beribadah sendirian. Biasakan beribadah sendirian. Buat kita suka beribadah sendirian. Karena kalau sudah sendirian, kita mau riya sama siapa? Gitu. Jadi perbanyak ibadah ketika sendirian. Ketika orang gak ada yang tahu, itu kita perbanyak ibadah situ. Salat malamnya, zikir pagi petangnya, sendirian. Dan sebagainya. Pokoknya ibadah-ibadah sunnah umumnya itu ditutupi. Berbeda dengan ibadah wajib yang memang ada syiar untuk ditampakkan. Salat berjamaah di masjid. Ini ada syiar. Nggak bisa kita sembunyi-sembunyi beribadah di salat di masjid. Kalau salat sunnah rawatib utamanya di mana? Di rumah. Karena itu ibadah sunnah. Jadi ada patokan kaidah. Kalau ibadah wajib perlu ditampakkan sebagai bentuk syiar. Tapi kalau ibadah sunnah ditutupi karena bentuknya privacy. Gitu ya. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah. Di antara doa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak ketahui dan aku memohon ampun dari kesyirikan yang aku ketahui. Atau sebaliknya. Sehingga ketika kita memohon ini, maka kita terhindar daripada syirik kecil. Karena riya termasuk syirik kecil. Dan syirik adalah hal yang paling ditakuti. Riya adalah ibadah terselubung yang menjangkit para ustadz, para da'i, para talibul ilmi, para ahli ibadah. Karena kalau orang bermaksiat, riyanya dari mana? Gimana orang bermaksiat bisa riya? Nggak bisa. Karena riya itu dalam perkara apa? Ibadah. Bukan dalam perkara dunia. Makanya kalau dalam perkara dunia namanya apa? Ujub. Kalau dalam perkara ibadah namanya riya. Jadi kalau kita berbangga-bangga, oh saya lulusan universitas ini, oh saya IPK-nya sekian, oh saya, itu bukan riya namanya. Itu namanya apa? Ujub. Karena dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara ibadah baru samakan riya. Dan pada dasarnya untuk mengikis riya harus terus dilatih. Dan terus mohon kepada Allah tentang pertolongannya. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita ketika orang tua setiap ada permasalahan mendatangi ke dukun, orang pintar? Saya sebagai anak pernah menasihati dan mengobrol tentang perbuatan tersebut. Tapi orang tua selalu mengabaikan. Maka dakwah dengan penuh lemah lembut. Dakwah dengan hikmah. Jadikan Anda sebagai kaki tangan mereka. Dakwah dengan akhlak. Umumnya orang tua itu mudah menerima nasihat dari orang orang selain Anda. Artinya kita gunakan lisan orang lain. Terkadang lisan kita terlalu keluh untuk menerima nasihat. Lisan kita terlalu berat untuk diterima nasihatnya oleh mereka. Sehingga kita gunakan lisan orang lain. Dan yang paling penting mendoakan terus-terusan. Dan selama mereka belum mati dalam keadaan demikian, yakni belum mati dalam keadaan mereka datang ke dukun, kita masih berpeluang untuk mendoakan mereka hidayah. Tapi kalau sudah wafat dalam keadaan terakhirnya ke dukun, ini melakukan kesyirikan besar, maka kita tentu tidak bisa lagi mendoakan mereka. Karena tidak di antara kita diizinkan untuk mendoakan rahmat bagi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak boleh mendoakan pamannya Abu Thalib. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Karena setelah ini saya ada kajian lagi di Halal Fair. Sehingga tidak bisa bersamai dalam waktu yang panjang.